warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok The Patriot, mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Ubara, akan membawakan vlog di bawah bimbingan Dr. Edi Hasibuan mengenai pedofilia. Kelompok kami akan membawakannya mulai dari definisi apa itu pedofilia, apa dasar hukumnya, dan pada bagian akhir kami akan membawakan mengenai kasus hukum percabulan yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai bagian dari pedofilia yang sangat menarik, yaitu yang dilakukan oleh seorang pendeta HL di Surabaya, dan kami akan melakukan kajian hukumnya seperti apa. Dan sebagai bagian penutup, nanti kami akan membawakan mengenai apakah hukuman yang paling layak untuk dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Terima kasih, dan acaranya akan langsung dimulai dari pembahasan oleh Saudara Imam Miftahudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga teman-teman di luar sana selalu dilimpahkan kesehatan di tengah pandemi corona yang sedang melanda dunia ini. Ini adalah vlog yang akan membahas mengenai isu tentang pedofilia. Adapun anggotanya terdiri dari saya sendiri, Imam Miftahudin, Haris Turino, Desi Sukma, Imade Sanjaya Adiputra, dan Iwayan Airib Yudhistira. Nah, berdasarkan data yang saya dapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengenai kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun ternyata terus mengalami peningkatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan kasus pengaduan yang masuk di KPAI pada tahun 2015 mencapai 4.309 kasus, yang kemudian naik pada tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Nah, memasuki tahun 2020, kasus kekerasan pada anak di Indonesia tak kunjung menurun. Dari beberapa jenis kasus yang dilaporkan, ternyata kasus kekerasan seksual lah yang menempati posisi teratas, diikuti kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Di awal tahun 2020, sejumlah kasus kekerasan seksual pada anak masih mencuat, di antaranya kasus pelecehan seksual pada 12 siswi SD di Kecamatan Siagen, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh guru yang berumur 48 tahun. Kasus tersebut diungkap oleh polisi pada Januari 2020, namun sebenarnya ternyata telah terjadi sejak Agustus 2019. Komisi Perlindungan Anak Indonesia memaparkan bahwa Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki. Nah, dari 17 kasus tersebut, 88%-nya dilakukan oleh guru dan 22%-nya dilakukan oleh kepala sekolah. 64,7% itu atau setara dengan 11 kasus itu terjadi di sekolah dasar, 23,53% atau 4 kasus terjadi di SMP, dan 11,77% atau 2 kasus terjadi di SMA. Nah, kasus-kasus tersebut terjadi disebabkan anak-anak belum mengerti aktivitas seksual sehingga tidak menyadari bahwa dirinya sudah menjadi korban kekerasan seksual. Nah, di sini lalu diatur dalam peraturan mana sajakah mengenai perlindungan anak, terutama yang menjadi korban pelecehan seksual, dan seberapa berat sih sanksi yang didapat oleh para pelaku pedofilia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut maka akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sukma akan melanjutkan pembahasan materi perlindungan mengenai kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Yang pertama, Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa Inggrisnya United Nations Convention on the Right of the Child adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak atau KHA melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Konsekuensi atas telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung
dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA yang secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 81 Junto pasal 76D dan pasal 82 Junto pasal 76E. Yang ketiga, Undang-Undang Hukum Pidana pasal 290 dan 292. Selanjutnya, definisi mengenai pedofilia akan dilanjutkan oleh rekan saya, Imade Sanjaya Adiputra. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Sanjaya Adiputra, NPM 2017 1011 5117. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pedofilia. Apa yang dimaksud dengan pedofilia? Definisi dari pedofilia itu sendiri. Nah, sedikit mengenai pedofilia. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu paidofilia yang dibagi menjadi pais dan philia, di mana pais ini yang berarti anak-anak dan philia yang berarti cinta atau bersahabat. Jadi pedophilia dalam bahasa Yunani berarti itu merupakan kasih anak atau persahabatan cinta anak. Nah, di dalam bahasa Indonesia, pedofilia itu adalah kelainan mental, atau mungkin lebih tepatnya kepada kelainan seksual, yaitu berupa hawa nafsu atau ketertarikan seksual kepada remaja atau anak di bawah umur, yaitu anak di bawah usia 14 tahun. Kelainan ini sebenarnya kapan seseorang bisa dikatakan mengidap kelainan pedofilia? Seseorang bisa dikatakan mengidap kelainan pedofilia pada saat seseorang tersebut berumur 16 tahun ke atas, yaitu 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, dan seterusnya. Itu baru bisa disebut dengan memiliki kelainan psikologis pedofilia, di mana kelainan pedofilia orang-orang yang mengidapnya itu disebut dengan pedofil. Penting untuk diketahui bahwa pedofilia itu merupakan penyakit kelainan seksual yang menyerang psikologis seseorang. Tapi pedofilia ini bukanlah dosa. Tidak semua pedofil itu melakukan pelecehan seksual kepada anak, dan tentunya tidak semua orang yang melakukan kekerasan pada anak itu termasuk pedofilia. Jadi pedofilia ini merupakan hal-hal yang kadang-kadang bisa disebut dengan hal-hal yang ganjil ya sebenarnya. Nah, tapi yang paling menarik adalah hampir semua kasus yang pernah terjadi, pedofilia itu diidap oleh laki-laki. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa mengidap penyakit ini atau penyakit pedofilia ini. Nah, begitu rekan-rekan. Nah, apa sih penyebab dari pedofilia? Sampai saat ini, peneliti yang sedang meneliti mengenai penyebab pedofilia ini masih belum dapat diketahui dengan jelas, karena penyakit pedofilia ini atau penyakit kelainan seksual ini menyerang itu secara psikologis dari seseorang tersebut. Nah, juga masih diduga bahwa penyebab utama dari pedofilia ini adalah kondisi seseorang yang datang dari faktor psikologi sosial, bisa juga dari interaksi sosial antar lingkungan, keluarga, bisa juga dari faktor pelecehan dia di waktu kecil. Nah, pedofilia ini bukan faktor biologis bawaan dari lahir, bukan.
Nah, bukan. Jadi faktor yang mempengaruhi kepribadian pengidap ini adalah latar belakang dari seseorang tersebut. Mungkin latar belakang keluarga yang cekcok, broken home, atau latar belakang bahwa seseorang tersebut sering dilecehkan pada suatu kecil. Ya, latar belakang yang membuat psikologi seseorang itu bisa tertekan. Nah, itulah definisi dari pedofilia. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan mengenai definisi-definisi dan apa yang disebut dengan pedofilia secara umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, untuk memahami pemahaman kita tentang kasus pedofilia, kali ini kelompok kita membahas suatu kasus yang sedang marak banyak di media, yakni kekerasan terhadap anak dalam bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pendeta di Surabaya, yaitu Hani Layantara terhadap jamaatnya yang saat ini masih berusia 9 tahun. Pelecehan seksual ini dilakukan secara 5 tahun berturut-turut dari tahun 2006 hingga tahun 2011. Kejadian ini kenapa menarik kita kupas secara hukum? Karena mengingat posisi Hani Layantara ini seorang pendeta yang cukup terkenal, yang seharusnya bertindak melindungi korban anak sebagai jamaatnya, tetapi malah merusak masa depan si korban. Peristiwa ini tentu juga menggambarkan bukan hanya di kalangan gereja di Surabaya, tetapi bahkan sempat menjadi trending topik di banyak media sosial. Nah, mari kita lihat video penangkapan Hani Layantara. Pemirsa, pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Polisi masih akan memintai keterangan dari tersangka dan korban. Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan tersangka pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum tersangka mengatakan hasil tes kejiwaan atau psikologi tidak menunjukkan gangguan atau normal. Pihaknya kini mempertanyakan adanya perbedaan keterangan waktu kejadian yang dilaporkan korban. Karena yang menjadi korban kan anak-anak, mungkin diperiksa terhadap itu aja sih. Tapi dinyatakan normal, tidak ada masalah. Tapi yang pertama yang perlu saya garis bawahi, ada klarifikasi dari Polda Jatim melalui Pak Dir yang menyatakan bahwa awal korban mengaku dicabuli selama 17 tahun. Kemudian di BAP ternyata cuma 6 tahun. Yang kami herankan adalah sebenarnya periodenya kapan dan sampai kapan sih kok terjadi klarifikasi oleh Polda Jatim. Polda Jatim membenarkan adanya perubahan waktu yang dilaporkan korban, tetapi pihaknya masih mendalami kasus pencabulan anak di bawah umur dari pihak tersangka dan korban. Ya, berapa kali sebetulnya, tetapi itu dalam kurun waktu dia berusia 12 sampai dengan 18 tahun. Dorongan apa berarti? Dorongan apa, kenapa saya kabulkan? Nah, itu sudah kita dalami karena memang ini juga jadi pertanyaan kita, kenapa kok sampai seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari korban yang berusia segitu, berarti kan ini ada indikasi ya dia mengalami kelainan. Pendeta berinisial HL dilaporkan aktivis perempuan atas tuduhan pencabulan anak di bawah umur yang merupakan jemaat tersangka. Perbuatan tersangka membuat korban trauma karena dilakukan dalam beberapa tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pokok permasalahan, bagaimana kerangka yuridis kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendeta Hani Layantara. Lalu, apakah kasus ini bisa dilanjutkan sampai proses pengadilan? Analisa, di dalam kitab undang-undang KUHP tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Mengutip buku KUHP serta komentarnya karya R. Susilo, kita ketahui bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Nah, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.
Mengacu pada pengertian tersebut, berarti segala perbuatan apa itu tidak dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment, yaitu diartikan sebagai unwelcome attention. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual, sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun setempat adalah wajar. Namun bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual dapat dijerat dalam pasal pencabulan, yaitu pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup. Jaksa penuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haris Turino. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang kasus ini yang sangat menarik. Saya akan menggunakan pisau analisa berupa undang-undang tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang kemudian diganti kembali melalui Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Definisi tentang anak ini jelas sekali, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Nah, kalau kita cermati dari kasusnya tadi, bahwa pendeta HL melakukan perbuatan cabul, mari kita lihat pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Di sini dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Dari pasal 76E ini jelas bahwa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pendeta HL sudah memenuhi unsur pada pasal ini. Lalu bagaimana dengan ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya dijelaskan pada pasal 82 di undang-undang tersebut. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena ada 3 persoalan pokok yang menarik untuk dibahas di kasus ini. Yang pertama, tindakan yang dilakukan oleh pendeta HL ini dilakukan sejak tahun 2006, yaitu sebelum terbitnya Perpu tahun 2016 dan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016. Sesuai dengan asas legalitas, maka yang bisa dikenakan terhadap pendeta HL adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mari kita lihat di pasal 82 berbunyi seperti apa. Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Ini ancaman hukumannya. Ini persoalan yang pertama. Yang kedua,
bahwa perbuatan ini menurut pengakuan korban mulai dilakukan tadi tahun 2006 dan berlangsung lama sampai 2011. Sehingga kalau kita hitung dari 2006 sampai sekarang sudah 14 tahun. Padahal daluarsa kasus perbuatan cabul 12 tahun. Ini akan menjadi perdebatan yang menarik. Kapan yang dimaksud tempus delictinya? Apakah kejadian pertama tahun 2006, 14 tahun yang lalu, atau kejadian terakhir tahun 2011, yaitu 9 tahun yang lalu? Tempus delicti ini sangat penting, karena kalau salah menerapkan, maka kasus ini bisa dianggap sebagai daluarsa. Akibatnya apa? Pidananya hapus dan tidak dapat dilakukan penuntutan. Faktor ketiga yang menarik adalah unsur pembuktiannya. Kalau kita bicara pembuktian, kita harus bicara pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Dari sini jelas bahwa yang dimaksud dengan alat bukti itu ada 5. Yang pertama yaitu keterangan saksi. Kedua, keterangan ahli. Ketiga, surat. 4, petunjuk. 5, keterangan terdakwa. Nah, di dalam kasus pelecehan seksual ini atau perbuatan cabul ini, bukti-bukti kelima tadi bisa digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus perbuatan cabul atau perkosaan, biasanya bukti pendukung yang paling utama adalah adanya visum et repertum. Persoalannya adalah kasus ini sudah terjadi sangat lama sekali, sehingga susah untuk mendapatkan bukti medis berupa visum et repertum yang menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual atau adanya tanda-tanda pemaksaan. Satu-satunya alat bukti yang ada di dalam kasus ini hanya keterangan saksi, yaitu keterangan si korban itu sendiri. Kalau kita mengacu pada unus testis, nullus testis, yaitu satu saksi bukanlah saksi, maka kesaksian dari satu orang saja tidak cukup untuk dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Nah, rekan-rekan, kasus perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendeta HL ini di satu sisi sangat menarik perhatian publik, bahkan mengusik rasa keadilan bagi korban. Kasus ini juga menarik untuk ditelaah secara hukum. Tapi di sisi lain, kita menyadari bahwa proses penyidikan dan pembuktiannya sama sekali tidak mudah. Kasus ini bisa juga dijadikan sebagai pembelajaran bagi kami yang ada sebagai mahasiswa Fakultas Hukum maupun bagi praktisi hukum yang lain. Kelompok kami hanya berharap bahwa keadilan pada akhirnya dapat ditegakkan. Sebagai penutup dari presentasi kelompok kami, saya akan melakukan summary terhadap seluruh presentasi yang dilakukan oleh rekan-rekan, sekaligus mengungkap secara umum kasus pedofil yang terjadi di Indonesia dan apa yang bisa membuat mereka jera. Pertama, saya ingin menyatakan bahwa di Indonesia dikatakan sebagai surganya para pedofil. Mari kita dengar sama-sama apa yang dikatakan oleh Bapak Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Anak. Indonesia itu dianggap tanda petik bagi para penikmat pedofilia itu Indonesia dianggap surga itu karena pertama penegakan hukum itu sangat lemah. Lalu kemudian banyak pandangan masyarakat tentang seks itu hal-hal yang tidak dianggap tabu. Satu hal yang paling memprihatinkan adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini meningkat. Dan celakanya adalah
para pelaku yang sudah diadili dan dihukum cenderung untuk mengulangi perbuatannya. Jadi sama sekali tidak terdapat efek jera bagi para pelaku, bahkan memicu tetap terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maka kira-kira bagaimana sih yang paling bagus? Bagaimana ancaman hukumannya? Dan bagaimana apakah mungkin perlu diterapkan hukuman tambahan? Komnas Perlindungan Anak mengemukakan wacana pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, penjara minimal 20 tahun, serta tambahan hukuman yang memberi efek jera, yakni kebiri kimia. Hukuman ini pun dinilai setimpal, mengingat kekerasan seksual menyebabkan traumatik berkepanjangan pada korban. Hukuman kebiri kimia, ini menarik nih. Seperti apa yang dinamakan dengan hukuman kebiri kimia? Apakah dilakukan pemotongan terhadap alat vital? Atau seperti apa yang dinamakan dengan hukuman kebiri kimia? Hukuman kebiri kimia atau chemical castration bukanlah membedah atau memotong organ vital pria pelaku kejahatan. Secara teknis, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia anti-androgen ke dalam tubuh dengan jarum suntik atau pil untuk memperlemah hormon testosteron. Anti-androgen berfungsi mengurangi hingga menghilangkan libido. Kebiri kimia bisa diberlakukan sebagai penawaran untuk mengurangi masa tahanan hingga sebagai paksaan untuk menghilangkan kesempatan pelaku melakukan kejahatan seksual yang sama. Kelihatannya ini satu ide yang sangat bagus. Yang menarik adalah negara mana sih yang sudah pernah menerapkan atau pertama kali menerapkan hukuman kebiri kimia? Dan apakah sudah terbukti bahwa hukuman ini menimbulkan efek jera? Hukuman kebiri kimia pertama kali diterapkan di Berlin, Jerman sekitar tahun 1934. Agar sesuai dengan hak asasi manusia, penerima hukuman harus diberitahu mengenai efek samping dari pengebirian. Berdasarkan catatan kriminal di Jerman, sejak diterapkan ada sekitar 1036 pemerkosa yang dijatuhi hukuman kebiri. Negara mana lagi kemudian yang mengikuti Jerman untuk menerapkan hukuman kebiri kimia? Melihat kesuksesan Jerman, sejumlah negara lain seperti Inggris, Prancis, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Swedia, Hungaria, Italia, Korea Selatan, India, dan Turki ikut menerapkan hukuman kebiri kimia. Demikianlah akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas bimbingan dari Pak dosen, Dr. Edi Hasibuan, selama proses perkuliahan ini. Di tengah pandemi Corona, mari kita tetap jaga kesehatan, kita tetap menjaga social dan physical distancing, agar kita tetap bisa menyelesaikan pendidikan kita di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Merdeka!